Selamat datang di channel Ruang Regulasi, tempat paling santai buat kita semua untuk memahami berbagai aturan ASN dan regulasi pemerintah, pastinya dengan cara yang ringan dan gampang dicerna. Pokoknya, tujuan kita satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Nah, hari ini kita bawa kabar super bagus yang dijamin bakal bikin Bapak dan Ibu guru semua tersenyum lebar. Penasaran banget kan? Yuk langsung kita bahas. Bapak dan Ibu guru, coba jujur deh, masih sering pusing dan deg-degan gak sih? Setiap nungguin tunjangan profesi guru cair yang datangnya 3 bulan sekali itu? Aduh, paham banget rasanya. Nah, siap-siap ya, karena kabar dari Dirjen GTK, hari ini dijamin bakal bikin kita semua pengen langsung sujud syukur. Dan ini dia berita utamanya. Pemerintah lewat Dirjen GTK berencana mengubah skema pencairan TPG menjadi setiap bulan. Iya, betul sekali. Anda nggak salah dengar. Nggak ada lagi tuh siklus triwulanan yang bikin was-was. Tunjangan bakal cair rutin per bulan, sama kayak gaji. Wah, ini bener-bener sebuah lompatan besar buat kepastian finansial kita semua para guru. Tentu kita langsung bertanya-tanya, kok baru sekarang? Jadi gini, perubahan ini bukan cuma soal teknis pencairan aja loh. Ini adalah langkah strategis yang jauh lebih besar. Ini bagian dari pembenahan manajemen ASN secara menyeluruh, dan sekaligus jadi bukti kalau kesejahteraan guru itu adalah prioritas nasional dalam transformasi pendidikan kita. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu. Apa sih tujuan mulia di balik kebijakan keren ini? Pertama, jelas untuk memperbaiki keadilan pendapatan. Kedua, ini yang paling kita tunggu-tunggu, memberikan kepastian finansial setiap bulan. Ketiga, dan ini penting banget, untuk menjaga daya beli guru supaya rutin. Dan yang terakhir, ini adalah jawaban nyata atas aspirasi kita semua yang sudah lama disuarakan, akhirnya didengar. Tapi tunggu dulu, kita juga perlu realistis ya. Perubahan sebesar ini nggak bisa terjadi dalam semalam. Seperti kata Pak Dirjen GTK, prosesnya itu disiapkan secara bertahap. Kenapa? Karena prosesnya ini super kompleks, harus menyatukan data dan anggaran dari banyak kementerian dan juga pemerintah daerah. Jadi kuncinya apa? Sabar dan terus kawal bersama ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis nih. Penting banget buat kita paham gimana proses transisi ini berjalan. Biar kita ngerti kenapa kerjasama dari semua pihak, termasuk kita para guru, itu jadi sangat-sangat penting. Yuk, kita intip alur birokrasinya. Semuanya itu dimulai dari sekolah kita yang rajin menginput data. Data itu lalu diusulkan oleh Pemda, kemudian diverifikasi lagi sama kementerian di pusat, baru deh, celing, tunjangan cair ke rekening kita. Kelihatan kan, setiap tahap ini harus mulus biar nggak telat, dan semuanya berawal dari data yang akurat. Disinilah letak tantangan utamanya. Buat teman-teman guru ASN pusat, alurnya mungkin lebih simpel karena terpusat. Tapi, buat mayoritas dari kita yang ASN daerah, prosesnya itu sangat bergantung sama kecepatan dan kesiapan Pemda masing-masing. Tantangan terbesarnya, ya sinkronisasi data itu tadi. Kenapa? Karena bisa jadi sistem di tiap daerah beda-beda. Nah, menyatukan itu semua jadi satu di tingkat nasional butuh kerja ekstra. Di tengah proses yang kelihatan rumit ini, mungkin ada yang mulai khawatir. Gimana nih kalau ada kendala teknis? Hak TPG saya bisa hilang atau hangus nggak ya? Tenang, jawabannya jelas dan tegas. Tidak. Pemerintah sudah kasih jaminan yang sangat kuat. Yuk, kita lihat jaminannya. Nah, ini dia kalimat yang paling menenangkan dari semuanya. Coba kita resapi bareng-bareng ya. Bapak Dirjen GTK dengan sangat tegas bilang, kami pastikan hak guru tetap dibayarkan dan tidak hilang. Ini adalah komitmen pemerintah yang harus kita pegang erat-erat. Hak kita sebagai pendidik akan selalu dijamin. Titik. Jaminan ini diwujudkan lewat sebuah mekanisme yang namanya carry over. Gampangnya begini. Kalaupun ada tunjangan yang belum terbayar di tahun ini karena masalah teknis, uangnya itu nggak akan hilang atau hangus. Dana itu bakal dialokasikan lagi dan dicairkan di periode berikutnya. Jadi, hak Bapak dan Ibu 100% aman, nggak perlu khawatir sama sekali. Oke, pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan sistemnya. Sekarang giliran kita. Apa sih yang bisa kita lakukan biar skema bulanan ini berjalan mulus buat kita sendiri? Ternyata peran kita ini krusial banget loh. Ini dia daftar tugas kita. Dicatat ya. Pertama, yuk kita biasakan buat cek dan update data di Info GTK atau Dapodik secara rutin. Kedua, pastikan jam mengajar dan semua tugas tambahan sudah tercatat dengan benar dan linier. Ketiga, ini hal sepele tapi bisa fatal kalau salah. Data rekening bank. Cek lagi, pastikan aktif dan namanya sesuai. Dan terakhir, kalau ada perubahan data atau pindah tugas, jangan ditunda. Langsung diperbaharui. Jadi, intinya begini.
Lancar atau tidaknya pencairan TPG bulanan kita di masa depan, itu kuncinya ada di akurasi data yang kita input hari ini. Keberhasilan sistem baru ini adalah tanggung jawab kita bersama. Data yang valid dari kita bakal mempercepat proses verifikasi di semua level. Nah, buat nutup pembahasan kita dengan semangat, yuk kita berandai-andai sebentar. Kalau TPG sudah beneran cair tiap bulan, lancar jaya, rencana finansial pertama apa nih yang mau kakak eksekusi? Coba dong tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang mau mulai nabung, investasi, lunasin cicilan, atau jangan-jangan mau renovasi rumah. Ayo, kita saling berbagi inspirasi. Oke deh, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang kabar super gembira ini. Kita doakan bersama, semoga proses transisinya lancar jaya ya, dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia makin meningkat. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Ruang Regulasi biar gak ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai jumpa!